Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Jalalura. Hari ini pada tanggal 13 Oktober 2020, hari Selasa. Mari kita mulai renungan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan ayat yang kedua. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat harian bagi kita renungan hari ini yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Gabi mijur masih Paulus di tahopi maibana jala di haol, nin nama unang hamu gaor, di bagasan ibanado todina. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita sudah mengetahui banyak hal tentang perjalanan penginjilan Rasul Paulus yang begitu sangat gigih, yang begitu penuh motivasi, panggilan, semangat untuk memberitakan Injil ke banyak pulau, banyak daerah, banyak tempat untuk mengajar, untuk berkhotbah dan memberikan penguatan nasihat kepada para penginjil, para murid-murid, para pemberita Injil pada waktu itu. Termasuk dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ini, ketika Rasul Paulus berada di sebuah daerah yang bernama Troas. Di situ ia mengajar, ia berkhotbah bahkan sampai tengah malam. Ketika kita baca dari Kisah Rasul 20 ini, ia berkhotbah dengan penuh semangat untuk memberi penguatan bagi orang-orang yang percaya pada waktu itu, orang-orang muda yang terpanggil untuk menjadi pengikut Kristus, termasuk salah seorang yang bernama Eutikus yang duduk berdekatan dengan jendela dan
kemungkinan angin sepoi-sepoi menghembus, kemudian karena lelah ia tertidur dan jatuh terjerembat dari lantai 3. Pada saat itulah ayat kita, Rasul Paulus turun, kemudian mendekapnya dan ia berkata, jangan ribut, ia masih hidup. Ketika banyak orang berspekulasi mengatakan bahwa Eutikus telah mati, bahwa Eutikus telah menghembuskan nafasnya yang terakhir, bahkan di ayat 9 ada yang bersaksi bahwa ia telah mati, maka Rasul Paulus memberitahukan sebuah berita bagi mereka, yaitu bahwa dia masih hidup. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, ada banyak hal pelajaran yang mungkin kita bisa petik dari kejadian ini, dari situasi ini. Yang pertama, bahwa setiap kita hendaklah lebih berjaga-jaga, hendaknya lebih berhati-hati ketika kita berada dalam persekutuan umat yang percaya. Kita dipanggil untuk senantiasa memberi hati, kita dipanggil untuk senantiasa memberi pikiran supaya kejadian yang tidak baik tidak terjadi kepada kita, supaya iblis tidak meninabobokan iman kita ketika mendengarkan firman Tuhan. Kita butuh konsentrasi, kita butuh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman itu bekerja dalam hidup kita. Ketika Paulus mendekap Eutikus, sama seperti Elia mendekap seorang anak yang dinyatakan sudah mati, maka sesuatu hal terjadi. Kehidupan dan kesembuhan terjadi kepada Eutikus, sehingga orang-orang yang menyaksikannya menjadi terhibur. Bagi kita, setiap kita terpanggil untuk semakin gigih, semakin kuat memberitakan kabar kesukaan Injil yang dari Tuhan. Meskipun mungkin kita teringat ketika angin yang begitu ribut, angin yang begitu kencang, ombak yang begitu besar menghempaskan perahu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, tetapi Yesus mengatakan, diamlah. Angin ribut itu diredakan. Iman kita, percaya kita, pengharapan kita telah memberikan sebuah kekuatan bagi kita, penghiburan bagi orang-orang yang percaya. Ketika sekeliling kita terasa sangat ribut, gelombang badai menerpa, kesukaran dan kesulitan silih berganti, tetapi orang-orang yang percaya senantiasa mengingat bahwa Tuhannya ada untuk berkarya bagi kita. Tuhan kita ada untuk bekerja bagi kita, memberikan penguatan, memberikan penghiburan bagi kita. Percayalah, dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita dalam kesendirian kita menanggung beban yang begitu berat itu. Tapi Ia datang, Ia berkarya, meredakan ributnya, riuh-riuhnya kehidupan dunia ini, derasnya gelombang, kesukaran dan kesulitan hidup kita. Yesus datang meredakan semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak hal yang menjadikan hidup kami terasa ribut, terasa rumit, kesulitan, angin, gelombang silih berganti di kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan bisa redakan, Tuhan bisa menolong kami dalam semuanya itu, sehingga kami bisa melewatinya, melampauinya dan memenangkannya, sehingga membangunkan iman pengharapan kami setiap waktu.
Tuhan, jadikan hari ini hari yang penuh sukacita bagi setiap kami. Langkah hidup kami serahkan hanya dalam naungan tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan kami yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang menghibur kami dalam situasi yang berduka. Biarlah Tuhan yang menopang kami dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami dalam kesukaran kami. Sehingga kami senantiasa kuat kokoh setia dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat-Mu dan hidup kami hari ini kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, saya terberkati, Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk like dan subscribe agar channel HKBP Jalan Lurah ini semakin berkembang dan semakin banyak yang diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas.